Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Analisis Risiko Pak Irmansyah Ihsanul Kamil, ST, MBA. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis manajemen risiko dan kinerja keuangan PT Indofood. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Kanaya Clarista Eka Azahra, lalu ada saya sendiri Bintang Ramadan, ada Korina Mardita, dan terakhir Jai Rivaldi Situngkir. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Profil. Indofood merupakan sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi bahan akhir yang tersedia di pasar. Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari skala ekonomis serta ketangguhan model bisnis yang terdiri dari 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi. Perusahaan yang berbasis di Indonesia ini didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Panganjaya. Visi: menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, menjadi pemimpin di industri makanan. Misi: memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Proyek perusahaan. Antoni Salim, pemilik PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, telah melakukan investasi yang signifikan di sektor energi surya di Filipina. Melalui unit bisnisnya Metro Pacific, Salim mengakuisisi saham mayoritas di sebuah perusahaan energi surya bernama SP New Energy senilai 6,29 triliun atau sekitar 427 juta USD. Investasi ini menjadikan Salim sebagai pemegang saham terbesar di SP New Energy. Secara keseluruhan, investasi Salim di SP New Energy menunjukkan komitmennya untuk berekspansi ke energi terbarukan dan berkontribusi pada tujuan energi bersih Filipina. Hal ini juga menunjukkan diversifikasi grup Salim di luar industri tradisional dan fokusnya pada praktik bisnis yang berkelanjutan. Proses manajemen risiko PT Indofood Sukses Makmur. Penilaian risiko. Risiko bisnis yang pertama ada market volatility. Market volatility adalah pasar energi surya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah, regulatory frameworks, dan kemajuan teknologi. Fluktuasi kondisi pasar dapat berdampak pada profitabilitas dan kelangsungan hidup proyek energi surya. Yang kedua ada tantangan operasional. Mengembangkan dan mengoperasikan proyek tenaga surya membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus. Setiap masalah operasional seperti kesulitan teknis, tantangan pemeliharaan, atau penundaan proyek dapat mempengaruhi kinerja dan pengembalian keuangan dari investasi. Yang ketiga ada persaingan. Sektor energi terbarukan, termasuk energi surya, menjadi semakin kompetitif. Kehadiran pemain lama dan pemain baru di pasar dapat menjadi tantangan bagi keberhasilan pelaksanaan dan profitabilitas proyek. Yang keempat ada persyaratan pembiayaan dan modal. Mengembangkan proyek tenaga surya skala besar melibatkan investasi awal yang besar. Memastikan pembiayaan yang memadai dan mengelola kebutuhan modal selama siklus hidup proyek dapat menjadi risiko potensial. Selanjutnya ada risiko keuangan. Yang pertama, fluktuasi nilai tukar. Proyek ini melibatkan investasi yang dilakukan dalam mata uang yang berbeda. Dengan potensi risiko nilai tukar, fluktuasi nilai tukar antara rupiah Indonesia dan peso Filipina terhadap dolar AS dapat berdampak pada nilai investasi dan keuangan finansial. Yang kedua, pembengkakan biaya. Mengembangkan dan membangun proyek tenaga surya dapat melibatkan eskalasi biaya yang tidak dapat terduga. Faktor-faktor seperti perubahan harga material, biaya tenaga kerja, atau persyaratan peraturan dapat menyebabkan pembengkakan biaya, sehingga berpotensi berdampak pada profitabilitas dan kinerja keuangan proyek. Yang ketiga ada ketidakpastian pendapatan. Keberhasilan finansial dari proyek-proyek energi surya bergantung pada faktor-faktor seperti tarif listrik, perjanjian jual beli tenaga listrik, dan permintaan energi terbarukan secara keseluruhan. Setiap perubahan atau ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perolehan pendapatan dan kelayakan finansial proyek. Yang keempat ada risiko peraturan dan kebijakan. Perubahan kebijakan pemerintah, peraturan, atau program subsidi yang terkait dengan energi surya dapat mempengaruhi prospek keuangan proyek. Ketidakpastian mengenai dukungan kebijakan jangka panjang untuk energi terbarukan dapat menimbulkan risiko keuangan. Selanjutnya analisis SPOT. Yang pertama itu ada stress. Eh, yang pertama portofolio yang terdiversifikasi. Lalu yang kedua posisi keuangan yang kuat. Lalu selanjutnya di bagian weakness. Yang pertama terdapat pengalaman terbatas dalam energi surya. Yang kedua ketergantungan pada mitra eksternal. Lalu yang ketiga opportunity.
Yang pertama, pasar energi terbarukan yang terus berkembang. Lalu, inisiatif dan dukungan pemerintah. Lalu yang terakhir, threat atau ancaman, yaitu perubahan peraturan dan persaingan pasar. Selanjutnya, analisis kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama ada net sales atau penjualan neto. Lalu yang kedua ada income from operation atau disingkat EBIT, yaitu laba usaha. Lalu yang ketiga ada income for the year attributable to equity holder of the parent entity. Yang pertama, penjualan neto pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Lalu pada laba usahanya pada tahun 2018 hingga 2022 juga mengalami kenaikan yang signifikan. Tapi pada income for the year attributable to equity holders of the parent entity pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan. Lalu yang keempat ada total aset, yang kelima ada total ekuitas. Pada tahun 2018 di total aset hingga tahun 2022 juga mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, walaupun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 kenaikannya tidak terlalu besar. Lalu yang terakhir total ekuitas pada tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, tidak terlalu besar tetapi mengalami kenaikan. Lalu yang selanjutnya analisis stok market PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2021 harga tertinggi dari saham PT Indofood menyentuh di harga Rp7.025 per lembar, atau jika dihitung secara satu lot itu sekitar harganya 725.000. Lalu yang terendahnya 5.750 per lembar. Lalu harga penutupannya di harga 6.325. Selanjutnya pada tahun 2022 harga tertinggi saham PT Indofood menyentuh pada harga 7.250. Lalu harga terendahnya menyentuh di angka 5.725. Dan di ujung tahun atau di akhir tahun menyentuh di angka 6.725. Selanjutnya decision tree. Di sini kita menentukan produk baru atau meneruskan produk lama. Untuk produk baru kita menghitung IMV buka kurung pasarkan produk baru tutup kurung sama dengan buka kurung P buka kurung tingkat penjualan tinggi tutup kurung kali 50 juta ditambah P buka kurung tingkat penjualan rendah tutup kurung kali buka kurung minus 15 juta tutup kurung. Hasilnya 0,9 dikali 50 juta ditambah 0,1 dikali min 15 juta. Hasilnya 45 juta ditambah minus 1,5 juta, yaitu 43,5 juta untuk IMV produk baru. Lalu untuk IMV produk lama, rumusnya P buka kurung tingkat penjualan tinggi dikali 35 juta tambah P buka kurung tingkat penjualan rendah dikali minus 20 juta. Sama dengan 0,3 dikali 35 juta tambah 0,7 dikali minus 20 juta. Hasilnya 10,5 juta ditambah minus 14 juta, yaitu minus 3,5 juta. Berdasarkan hasil perhitungan decision tree tersebut, maka pilihan yang tepat yang harus dilakukan perusahaan Indofood untuk mempertahankan kedudukannya di pasar adalah dengan memilih memasarkan produk baru. Hal ini didasarkan pada perolehan hasil perhitungan IMV dengan nilai sebanyak 43,5 juta. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman terkemuka. Produk yang dihasilkan perusahaan terbagi dalam 4 grup, yaitu CPB atau Customer Branded Product, lalu ada Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Perusahaan ini dihadapkan oleh berbagai macam resiko yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan tersebut. Di antaranya adalah resiko bisnis seperti market volatility, tantangan operasional, persaingan dan persyaratan pembiayaan, dan resiko keuangan seperti fluktuasi nilai tukar dan pembekakan biaya. Untuk dapat menghadapi dan meminimalisir resiko tersebut dengan menggunakan analisis IMV, maka perusahaan diharapkan dapat memasarkan produk baru. Hal ini didasarkan pada perolehan hasil perhitungan IMV dengan nilai sebanyak 43,5 juta. Berdasarkan laporan keuangan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan yang positif selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dari data yang tersedia, dapat kami sarankan untuk berinvestasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Karena dapat dilihat laporan keuangan 5 tahun terakhir. Perusahaan ini memiliki kinerja keuangan yang positif. Selain itu, jika mengambil keputusan untuk memasarkan produk baru, perusahaan ini memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja keuangan dan penjualannya. Baik, sekian dari kami. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Semoga laporan tahun ini dapat menjadikan perusahaan kita jadi lebih baik lagi.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.